Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, juga yang online. Malam ini saya percaya Tuhan hadir di tengah kita dan pujian penyembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ada doa yang dijawab malam ini, ada kekuatan yang baru, ada konfirmasi-konfirmasi dari Tuhan malam hari ini. Saya percaya. Dan saudara, malam ini kita akan dengar firman. Jadi, pada tahun 2012 ada gambarnya, ditemukan satu bel kecil, nah seperti itu. Bel kecil ini ditemukan di daerah Yerusalem Barat, di kota Daud, dan dipercaya oleh ahli arkeologi, oleh arkeolog, yaitu orang-orang yang melihat kehidupan masa lalu melalui benda-benda yang ditemukan, ini diperkirakan dari abad yang pertama. Dan dipercaya bahwa ini adalah salah satu hiasan pakaian imam berdasarkan firman Tuhan di dalam Keluaran 28 ayat 34 ketika Bapa di surga Allah membuat bait Allah dan menentukan semua pakaian imam. Di sana dikatakan kalau tertera di layar bahwa Harun sebagai imam itu haruslah di dalam jubahnya itu ada satu giring-giring emas dan satu buah delima warna ungu kalau dibaca sebelumnya. Itu bergantian diikatkan di ujung jubahnya. Bergantian dan di ayat 35 dikatakan bunyinya harus kedengaran. Jadi ini harus berbunyi saat ia menyelenggarakan kebaktian atau saat dia bertugas ke dalam bait Allah. Jadi ketika dia masuk itu harus kedengaran sampai orang yang di luar yang menunggu, jemaat yang nunggu itu harus dengar bahwa ada kegiatan di dalam sana, bahwa imam sedang melakukan tugasnya. Kalau itu tidak bersuara, sudah sekian lama, ahli-ahli juga memperkirakan masih pro dan kontra bahwa setiap imam yang bertugas itu kakinya akan diikat sama tali yang sampai keluar. Jadi ketika sudah tidak ada suara, dipastikan imam itu meninggal. Yang luar itu tinggal narik talinya karena masuk ke dalam bait Allah dalam keadaan tidak kudus mengakibatkan kematian. Bahkan ketika bunyi ini enggak berbunyi, itu bisa mengakibatkan kematian seperti ayat yang tertulis. Tugas imam itu sangat penting. Menarik sekali. Kalau saya baca, wah, sampai bajunya itu didesain oleh surga. Imam ini penting sekali, dikasih detail semuanya, warnanya apa, dan semuanya sangat detail begitu. Di perjanjian baru itu terus berlangsung. Tugas imam itu selalu ada dari abad ke abad. Sampai dengan perjanjian baru, kita akan lihat bagaimana ada seorang imam yang baik, yang berdoa, meminta sesuatu, tapi juga meragukan jawaban doanya. Dan imam ini merupakan titik awal setelah surga tidak berkata apapun kepada bumi, tidak ada hubungan apapun dengan surga di masa perjanjian lama ke perjanjian baru yang 400 tahun. Ini awal pertama kali surga kembali berbicara kepada bumi melalui seorang imam, kita tahu yaitu Imam Sakaria yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat yang kelima. Jadi dia bertugas sebagai imam dan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Imam Sakaria ini
Dengan singkat saya ceritakan, saudara banyak yang tahu, dia merupakan salah satu dari 24 kelompok imam yang pada masa itu jumlah imam itu ada 1.800 imam. Dia salah satu yang dalam kelompok 24 ini dibagi 24 kelompok. Nah, karena begitu banyaknya imam dalam hidupnya, seorang imam itu cuma punya satu kali kesempatan melayani masuk ke dalam bait Allah. Dan gak ada yang kebetulan di dalam melayani. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ketika kita melayani Tuhan apapun bentuknya. Gak peduli pelayanan besar, pelayanan kecil, apapun. Itu gak pernah ada kebetulan saudara. Karena itu hargai. Setiap kesempatan melayani Tuhan itu hargai. Sekecil apapun. Mungkin tolong berdoa di care. Hargai pelayanan itu. Tolong besuk ke sini, hargai pelayanan itu. Tolong kasih tahu ini, semua pelayanan di mimbar atau di tempat yang tidak terlihat. Gak ada kebetulan dan mari kita menghargainya. Nah, Zakaria ini dari Imam Abia, hari itu Alkitab menuliskan bahwa dia mendapat undian untuk bertugas dari 1.800 kira-kira. Dia terpilih karena Alkitab menuliskan dia dan istrinya Elisabeth merupakan keturunan Lewi yang benar di hadapan Allah dan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, tetapi nggak punya anak, kan? Nah, pada saat dia diundi, dia mendapat kesempatan menjalankan tugas imamnya. Dia menjalankan dengan luar biasa. Nah, pada saat itulah surga memutuskan ini saatnya kita kembali menghubungi bumi. Kita kembali nyambung sama manusia. Ini saatnya keselamatan datang. Saat itu Imam Zakaria yang terpilih untuk menjadi kontak yang pertama. Dan pada saat dia membakar ukupan, dia melihat malaikat dan dia terkejut. Dan malaikat itu berkata, engkau akan bersukacita karena doamu didengar. Doanya didengar. Allah memilih seorang yang tadi, kalau kita dengar, tertulis di ayat 6, saudara bisa baca di Lukas 1. Dia benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Untuk kita bisa didengar doa kita adalah ketika kita dengan usaha luar biasa, dengan keras mengikuti segala perintah Allah. Ini yang membuat dia terpilih untuk didengar, dikabulkan doanya. Dan doanya sudah bertahun-tahun dan malaikat itu berkata engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak ini akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan. Dan anak ini akan membalikkan hati bapak-bapak. Dan kamu harus menamai dia Yohanes. Pada saat itu, imam ini yang sangat setia, yang dipilih Allah, berdoa dengan tekun bertahun-tahun. Tetapi kalau kita baca di Lukas 1 ayat 38, kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Imam ini meragukan firman. Bukankah perkataan Allah itu firman? Ada saatnya ketika doa yang dengan sungguh-sungguh kita naikkan, kita berusaha melakukan hal yang baik. Dan di slide selanjutnya, Lukas 1 ayat 18, ya ayat 18. Dia berkata bahwa dia meragukan. Ayat ini menuliskan demikian. Padahal Tuhan sudah menjawab doanya. Dan kita belajar, jangan pernah kita meragukan jawaban doa. Karena kadang-kadang jawaban doa itu kayak di luar akal pikiran kita. Karena Zakaria memakai pemikirannya, logikanya. Sehingga dia berkata, mana mungkin, aku sudah tua, istriku sudah tua. Dia belum melihat kenyataan. Tapi dia sudah meragukan itu karena imannya lemah. Ketekunan tidak berarti kekuatan iman. Ada orang yang tekun karena jadi kebiasaan,
yang nggak tahu lagi mau berharap kemana, satu-satunya Tuhan, dan ini yang benar, tapi tanpa iman, ketika jawaban doa datang, itu akan ragu kita. Ketika Tuhan kembali mengkonfirmasi, yes, aku jawab doamu, yes, ini akan terjadi. Ketekunan kita sia-sia kalau kita nggak punya iman. Ini yang dialami Sakaria. Jadi saat itu dia merasa, masa iya? Tapi Allah yang penuh kemurahan, yang tidak pernah melupakan apa yang dijanjikan, yang direncanakannya. Allah yang setia sama janjinya. Walaupun saat itu Sakaria meragukan, imannya sedang lemah. Rencana itu tetap terjadi, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya dia terbungkam. Dia nggak bisa berkata-kata. Ketika orang sudah tekun dan meragukan, nggak ada iman lagi dalam menerima janji Allah, Tuhan bisa bungkam. Tuhan bisa nggak akan terjadi, akan tertunda apa yang terjadi itu. Seharusnya Sakaria ketika kalau dia bisa bersaksi, dia bisa berkata-kata dengan luar biasa. Aku menemui Allah, aku menemui malaikat, dia menjanjikan hal luar biasa. Doaku dijawab. Kali ini dia keluar tidak bisa memperkatakan itu. Tidak ada kesaksian dalam hidup. Ketika kita hanya berdoa tanpa iman. Dan atas kemurahan Tuhan memang Sakaria tetap mendapat doanya. Dan anak itu lahir. Dia tidak dinamakan Sakaria seperti adat pada saat itu. Kita tahu semuanya ya. Bahwa adat saat itu adalah anak itu dinamakan sesuai dengan ayahnya. Semua orang bersuka cita. Apa yang diperkatakan malaikat itu terjadi. Semua orang bersuka cita datang. Wah Sakaria engkau punya anak, Elisabet engkau punya anak. Tapi kita namain dia Sakaria, tapi Elisabet bilang enggak, namanya Yohanes. Dan mereka melihat kepada ayahnya, nanya kepada ayahnya. Saat itu Sakaria meminta tablet batu dan dia tuliskan, karena saat itu buku kayak begitu, dia tulis namanya adalah Yohanes. Kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 63 dikatakan, nah, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Ini adalah momen di mana ketika tadi dia meragukan firman, kali ini Sakaria mempertahankan firman. Gak peduli omongan orang. Yang namanya yang benar Sakaria menurut dunia, ini kayak begini, kayak begini, kayak begini. Tapi tidak. Aku sekarang mau berpegang kepada perkataan Allah. Aku berpegang kepada apa kata malaikat itu. Aku namakan dia Yohanes. Jadi kalau Tuhan mengingatkan kita, ada sesuatu permohonan dalam hidup kita melakukannya. Kita tekun, kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tapi iman kita lemah, ada konsekuensinya saudara. Dan kalau diingatkan sama Tuhan, cepat berubah. Seperti Sakaria, karena detik dia menuliskan Yohanes, seketika itu terbuka mulutnya. Terurai perkataan-perkataannya. Dia mampu lagi berkata-kata. Dan ketika dia berkata-kata, terlepas lidahnya, Alkitab berkata, dia berkata yang pertama dia lakukan adalah memuji Tuhan. Dan dia juga dipenuhi Roh Kudus. Di mana pada saat itu Roh Kudus tidak diberikan kepada semua orang. Saudara, Allah kita itu Allah yang penuh anugerah, penuh kasih sayang. Ketika dia melihat anaknya nih, udah berdoa, udah diturutin, tapi gak punya iman sehingga terjadi sesuatu tidak sesuai dengan rencana, gak bisa bersaksi. Pada saat anak-anak Tuhan kembali taat kepada firman, mempercayai lagi, mempertahankan perkataan firman apapun kata orang. Saat itu kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, hal-hal baik terjadi. Dan akhirnya kalau kita pelajari, kalau kita lihat, mari kita membandingkan.
bahwa akhirnya Sakaria yang tadinya tidak punya iman ini, ketika Allah dengan penuh kemurahan tetap melakukan apa yang sudah dijanjikannya, dan dia mempertahankan imannya, terlebih lagi ketika mulutnya terbuka, dia memperkokoh imannya. Dia memperkokoh firman. Kita mau membandingkan dua hal di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-76, semoga terbaca. Perkataan Gabriel ini terjadi sebelum Sakaria membantah. Jadi sebelum Sakaria membantah, Gabriel sudah kasih tahu segala hal. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras itu adalah nabi. Dan ketika Sakaria sudah dipulihkan dan memperkokoh firman, lihat di ayat selanjutnya dia memuji Allah dan yang diperkatakan, dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah. Artinya, yes, Sakaria sekarang mempercayai kata malaikat. Berarti benar yang dikatakan malaikat ini. Anakku akan menjadi seorang nabi. Hari itu dia masih lihat Yohanes masih baby, masih bayi. Tapi saat itu juga di hari kelahirannya. Di hari itu dia kasih nama sesuai firman. Dan dia memperkatakan nubuat, memperkokoh perkataan-perkataan surga bagi anak ini. Engkau nabi anakku. Ini nubuat. Nubuat seorang ayah yang sudah dibebaskan. Dan dikatakan di ayat yang ke-16 Gabriel berkata, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Sakaria juga berkata, engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Diperkokoh, dinyatakan, disaksikan kepada semua orang hal ini. Dan ketika Gabriel berkata, dia akan membuat hati Bapa berbalik dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Sakaria berkata bahwa ayat 79, dia akan dipakai untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Sebetulnya kalau hari itu Sakaria punya iman, setiap yang diperkatakannya ini bisa disaksikan, bisa diperkatakan kepada orang-orang yang lain. Tapi semua yang diperkatakannya ini tertunda sampai ketaatannya dibuktikan. Ini seharusnya dia bisa ngomong ini kalau dia mempercayai Gabriel saat itu. Itu tidak terjadi. Karena itu saudara, kalau saudara tahu memerlukan pertolongan dan Allah sudah menolong sejauh ini, Allah sudah melakukan hal yang baik dan Allah punya janji, percayalah. Taruh iman di sana. Jangan pernah ragu sama janjinya Allah. Dia tuh setia sama janjinya. Belum terjadi, oke belum terjadi. Tapi aku mempercayainya karena firman memperkatakan demikian. Sehingga pertolongan, sehingga kekuatan, nubuat, kemampuan mengkonfirmasi, memperkuat orang lain itu tidak tertunda. Sakaria tertunda karena dia gak punya iman. Malam ini, mari setiap kita menjadi Sakaria yang baru. Sakaria yang di masa ini. Yang sudah punya iman. Yang mempercayai Tuhan. Yang tahu bahwa Tuhan ada. Yang tahu bahwa janjinya ya dan amin. Yang apapun yang tertulis di sana kita percayai. Firman kita percayai. Karena meragukan firman itu akan menghambat kita untuk berkata-kata tentang kebenaran, berkata-kata tentang visi, mempertajam mimpi. Kita itu akan terbungkam, gak bisa narik orang lain. Ini penting, malam ini Tuhan minta kepada setiap kita, supaya dalam doa ketekunan doa kita juga taruh iman di sana. Dan kita belajar bagaimana ketika ketaatan yang ada, itu menyenangkan hati Tuhan. Nyabut semua ikatan. Ikatan untuk berkata-kata, berjanji. Itu kan sama Tuhan kayak dikunci. Terbuka kuncinya. Karena ketaatan dihargai sama Tuhan. Dan itu yang diminta sama Tuhan. Dan kalau kita baca firman selanjutnya. Apa yang dinubuatkan oleh
Gabriel, diperkatakan Gabriel, dikonfirmasi oleh Zakaria, itu terjadi. Semuanya terjadi. Yohanes memang menjadi seorang nabi. Dia membuka jalan bagi Yesus. Dan dia membalikkan hati orang-orang. Sebelum Yesus membaptis, Yohanes sudah membaptis. Dan hari ini kita belajar juga ya, jangan meragukan Tuhan. Dan kita mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong. Ketika kita melihat kesaksian orang lain, kita akan belajar, ya Tuhan bisa tolong mereka, Tuhan juga tolong aku. Kesaksian demi kesaksian tahun baru yang sangat menguatkan kita. Luar biasa kan? Dan saya berdoa buat setiap orang yang bersaksi, pertolongan Tuhan gak berhenti. Itu akan terus berjalan. Dan bagi saudara yang saat itu dikuatkan, ketika saudara dengar firman saudara dikuatkan, taruh iman. Biar pertolongan Allah terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya tidak memperpanjang firman.